Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita perkuliahan kriminologi dengan saya Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH dengan bahan materi ruang lingkup kriminologi. Silahkan dibuka bahan materi yang sudah saya share ke Komting. Jangan lupa absensi tetap dari komentar di YouTube dan tolong di like dan subscribe YouTube saya. Terima kasih. Bapak Ibu, ruang lingkup kriminologi. Jadi menurut Topo Santoso ini ada yang dikemukakannya bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial. Artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Ya, jadi kejahatan ini tidak terlepas dari interaksi sosial. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, ya. Kemudian Topo Santoso ya juga mengemukakan bahwa objek studi kriminologi meliputi perbuatan yang disebut kejahatan, kemudian pelaku kejahatan, lalu reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Jadi ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapatkan reaksi dari masyarakat. Ya, untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut. Jadi intinya suatu kejahatan ya dikatakan sebagai kejahatan ketika mendapatkan reaksi dari masyarakat. Ya, yang pertama perbuatan yang disebut kejahatan. Jadi kejahatan dari segi yuridis. Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak ya sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat, seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia ya. Sama hal seperti dikemukakan oleh Rusli Effendi ya. Kejahatan adalah delik hukum atau rechtdelikten, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa tetapi dikatakan atau dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum ya. Kemudian dipertegas oleh J.E. Saitape ya bahwa kejahatan sebagaimana dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan atau termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Ya. Kemudian untuk Mulyono merumuskan kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. Dan ada lagi para pakar yang mengemukakan pendapatnya ya. Dalam pengertian yuridis, membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam suatu sanksi. Ya, itu kejahatan dari segi yuridis. Kemudian kita membahas mengenai kejahatan dari sisi atau segi sosiologis. Menurut Topo Santoso ya, bahwa secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Jadi berpola ya, kata Topo Santoso ya. Sedangkan menurut R. Susilo, ini beliau sangat terkenal ya dengan buku KUHP-nya dan KUHAP-nya ya, bahwa kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan oleh undang-undang ya, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat. Jadi berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana. Kemudian untuk pelaku kejahatan ya, tadi kita membahas dari sisi perbuatan yang disebut kejahatan, ini kita membahas dari sisi pelaku kejahatannya. Jadi menurut Kaisar Lombroso ya, beliau ini mencari penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihat dari banyak faktor.
Gejala yang dirasakan, kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses di mana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak yang memang melakukan kejahatan. Ya. Kemudian reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Jadi dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana. Jadi itu merupakan reaksi negatif dari masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang. Selanjutnya disingkat undang-undang ini ya. Menurut Kartini Kartono, penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga penjaraan itu merupakan respon ya dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri. Jadi dengan begitu penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat ulung ya agar rakyat tidak terganggu. Ada tindakan preventif agar para penjahat tidak bisa merajalela. Ini menurut Kartini Kartono, tapi saya tidak sependapat ya. Boleh-boleh saja ya. Sah-sah saja ketika kita tidak sependapat dengan pendapat orang lain ya. Namun kita boleh menyampaikannya dengan cara yang sopan juga. Jadi kan sebenarnya lembaga pemasyarakatan atau yang dikenal dengan LP ya, itu tugasnya untuk pembinaan ya, membina masyarakat yang misalnya menjadi narapidana, menjadi lebih baik, lebih bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Jadi bukan untuk menyimpan penjahat-penjahat ulung gitu ya. Supaya rakyat tidak terganggu, malah kita membina mereka supaya mereka menjadi lebih baik lagi sehingga nanti bisa ketika saatnya selesai untuk tindak pidananya, gitu masa hukumannya sudah selesai, mereka bisa bergabung kembali dengan masyarakat dan bisa membina kehidupan yang lebih baik lagi, harmonis dengan masyarakat. Namun masyarakat tentu ya saat ini ya memang takut ya, banyak takut masyarakat terhadap orang-orang yang sudah pernah masuk penjara ya. Jadi kalau keluar mungkin agak dikucilkan. Nah itu yang membuat kita supaya itu tidak terjadi, maka kita harus benar-benar melakukan pembinaan ya. Itulah gunanya LP tadi, lembaga pemasyarakatan. Baik Bapak Ibu, kita sudah membahas mengenai ruang lingkup dari kriminologi ya. Kita membahas mengenai objek studi kriminologi. Ada yang terdiri dari yang pertama perbuatan yang disebut kejahatan, kemudian ada pelaku kejahatan. Kemudian ada yang terakhir reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Jangan lupa bahwa kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial. Ya, semakin banyak kita bereaksi, semakin banyak kita berinteraksi sosial kepada orang lain ya, maka semakin besar peluang kita untuk melakukan tindak pidana ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Terima kasih Bapak Ibu. Sukses selalu untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya.